Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Ananda dengan NPM 2013053077 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Materi pada skenario pembelajaran yang telah saya buat yaitu penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana di sini saya berfokus pada jungkat-jungkit. Produk sederhana yang telah saya buat yaitu alat peraga berupa jungkat-jungkit dari sedotan. Skenario pembelajaran dengan materi penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang berfokus pada jungkat-jungkit. Skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pendahuluan, tahap kedua tahap inti, dan tahap ketiga yaitu tahap penutup. Pada tahap pendahuluan, bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, pendidik mengawali kelas dengan mengucap salam dan menanyakan kabar peserta didik. Kedua, pendidik mengajak berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Pendidik mengabsensi peserta didik, kemudian pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pendidik menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Adapun komponen STEM dalam tahap pendahuluan ini yaitu science. Tahap selanjutnya yaitu tahap inti, padan keterampilan berpikir kritis yaitu fokus, di mana peserta didik perlu mengetahui terlebih dahulu poin utama materi yang akan dipelajari. Bentuk kegiatan pada elemen keterampilan berpikir kritis fokus ini yaitu yang pertama, pendidik mengawali materi dengan memberikan pertanyaan. Pernahkah kalian menggunakan alat bantu dalam melakukan usaha pada kehidupan sehari-hari seperti memotong kertas atau membuka tutup botol? Peserta didik menjawab sesuai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ini terdapat aspek interdisipliner yaitu disiplin IPA dan disiplin IPS. Elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua yaitu situation. Proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung. Perlu didukung dengan situasi yang memadai atau melibatkan banyak unsur seperti lingkungan yang ada di dalamnya. Bentuk kegiatan pada keterampilan berpikir kritis situation ini yaitu pendidik menampilkan contoh gambar pesawat sederhana di depan kelas dengan media PPT yang dibantu dengan alat proyektor. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini di kehidupan sehari-hari? Komponen STEM yang terdapat dalam bentuk kegiatan nomor 2 ini yaitu teknologi. Bentuk kegiatan ketiga yaitu pendidik menjelaskan materi mengenai pesawat sederhana dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendidik membimbing peserta didik untuk kembali mengaitkannya dengan objek lain di kehidupan sehari-hari yaitu jungkat-jungkit ketika mereka kecil dan sering memainkannya dengan memberikan pertanyaan, siapa di antara anak-anak yang suka naik jungkat-jungkit saat kecil? Komponen STEM yang terdapat dalam kegiatan ini yaitu science. Elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu clarity. Di sini pendidik harus mengerti apa yang harus disampaikan dan orang lain mengerti apa yang pendidik sampaikan. Dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit, pendidik akan terhindar dari ambiguitas. Bentuk kegiatan dalam elemen ini yaitu pendidik menampilkan video seorang anak bermain jungkat-jungkit di taman bermain. Pernah tidak anak-anak memperhatikan saat bermain jungkat-jungkit, jika salah satu bebannya terlalu berat, maka jungkat-jungkit tidak akan bergerak, atau yang satu di atas dan yang satu di bawah. Mengapa demikian? Komponen STEM dalam bentuk kegiatan tersebut yaitu teknologi. Bentuk kegiatan yang keenam yaitu pendidik menjelaskan lebih lanjut peristiwa yang terjadi dengan mengaitkan prinsip kerja jungkat-jungkit. Komponen STEM yang terdapat dalam bentuk kegiatan ini yaitu science. Aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPS. Elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu reason. Untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan penalaran yang baik dan juga bukti yang relevan.
Bentuk kegiatannya yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan mengaitkan prinsip kerja jungkat-jungkit. Nah, apa yang terjadi jika beban di jungkat-jungkit memiliki berat yang sama? Pendidik perlu mengaitkannya dengan menjelaskan peristiwa yang akan terjadi jika salah satu beban tidak sama. Selanjutnya yaitu elemen keterampilan berpikir kritis inference. Pendidik membuat kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran. Bentuk kegiatan pada elemen ini yaitu pendidik menyimpulkan bahwa prinsip kerja jungkat-jungkit yaitu dapat bekerja jika beban memiliki berat yang sama. Jika tidak memiliki berat yang sama, maka beban yang lebih berat bisa mendekati titik tumpu untuk mengimbangi. Peserta didik harus tahu seberapa panjang jarak antar beban yang berat dan titik tumpu untuk mengimbangi. Komponen STEM pada bentuk kegiatan ini yaitu matematik. Dan aspek interdisipliner pada kegiatan ini yaitu disiplin bahasa Indonesia dan matematika. Yang selanjutnya ada overview. Pendidik dapat melihat kemampuan peserta didik dalam memahami materi dengan membimbing membuat produk sederhana jungkat-jungkit. Bentuk kegiatan pada elemen ini yaitu pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai pada kesimpulan. Kemudian pendidik menilai sejauh mana peserta didik memahami konsep materi dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu membuat alat peraga berupa jungkat-jungkit dari sedotan yang sudah disediakan. Pada bentuk kegiatan ini terdapat aspek interdisipliner yaitu disiplin seni budaya. Kegiatan selanjutnya yaitu pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Pendidik menjelaskan langkah kerja membuat produk sederhana. Komponen STEM pada kegiatan ini yaitu engineering. Selanjutnya disediakan 10 sedotan panjang, peserta didik bisa memotong sedotan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk membuat titik tumpu, alas, dan lain sebagainya. Pada kegiatan ini terdapat komponen STEM yaitu matematik. Aspek interdisipliner pada kegiatan ini yaitu disiplin matematika. Selanjutnya peserta didik mengumpulkan hasil kerjanya. Tahap terakhir yaitu tahap penutup. Bentuk kegiatan pada tahap penutup yang pertama pendidik memberikan penghargaan atas kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Yang kedua, pendidik bertanya apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan. Dan yang terakhir, pendidik menutup pertemuan dengan doa bersama dan salam. Cukup sekian pemaparan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.